Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dunia ini, orang bisa hidup dari kebohongan. Seseorang bisa jadi kaya karena menipu, bisa dihormati karena memalsukan citra. Bahkan, bisa terlihat seperti orang baik, padahal dalam diam dia sedang menghancurkan kepercayaan orang lain dengan kata-katanya yang busuk. Ya, dunia ini seringkali memberi panggung kepada pembohong dan menutup telinga terhadap mereka yang jujur. Tapi yang perlu kamu tahu, Allah tidak pernah tertipu. Kita hidup di zaman di mana kebohongan jadi alat, dijadikan strategi bisnis, bahan candaan, bahkan sarana membungkam kebenaran. Bohong dikit nggak apa-apa, yang penting nggak merugikan. Itulah kalimat yang sering dilontarkan, seolah dosa bisa dinegosiasikan. Tapi ingat satu hal, kebohongan sekecil apapun, tetaplah dosa. Dan dalam timbangan akhirat, setiap dosa akan dimintai pertanggungjawaban. Pernahkah kamu membayangkan seperti apa kondisi jasadmu setelah mati, jika hidupmu penuh tipu daya? Apakah tubuhmu akan nyaman beristirahat? Atau justru digerogoti siksa yang tak terlihat oleh mata manusia? Alam kubur bukan tempat tidur yang lembut. Ia bisa jadi taman surga, tapi juga bisa jadi kawah neraka yang pertama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diperlihatkan gambaran ngeri tentang kubur para pendusta. Ada yang disayat mulutnya dari ujung ke ujung, terus-menerus, siang malam, tanpa henti. Ada yang tubuhnya dihimpit sampai hancur tulangnya. Semua itu bukan karena zina, bukan karena membunuh, tapi karena satu hal yang sering kita anggap sepele, berbohong. Dan lebih ngerinya lagi, kebohongan itu tidak mati bersamamu. Fitnah yang kamu sebarkan bisa hidup bertahun-tahun setelah kamu wafat. Hoaks yang kamu tulis bisa terus dibaca dan dipercaya orang. Dan selama itu pula dosamu terus mengalir ke alam kubur. Kuburmu tak akan pernah sepi dari siksaan, karena lidahmu tak pernah sepi dari dusta. Jangan pikir karena tak ada yang tahu kebohonganmu, kamu aman. Allah Maha menyaksikan, dan malaikat tidak pernah tidur. Buku catatan amalmu tidak pernah kosong, dan liang lahat tidak pernah berdusta. Kubur itu gelap, sempit, dan sunyi. Tapi bagi pendusta, ia bisa jadi tempat jerit paling pedih yang tak ada akhirnya. Video ini bukan untuk menghibur. Ini untuk menyadarkan, agar kamu tahu kemana arah hidupmu jika tidak segera meninggalkan tipu daya. Dengarkan dengan hati yang jujur, karena bisa jadi ini adalah peringatan terakhir. Sebelum mulutmu dibungkam tanah dan kebohonganmu mulai disayat satu persatu. Dusta bukan sekadar dosa ringan. Banyak orang salah kaprah soal dusta. Mereka pikir bohong itu dosa ringan, bisa ditebus dengan istighfar singkat lalu selesai. Padahal kenyataannya dosa dusta adalah pintu pembuka menuju dosa-dosa besar lainnya. Tidak ada pembunuhan tanpa kebohongan. Tidak ada korupsi tanpa penipuan. Tidak ada pengkhianatan tanpa tipu daya. Dan Rasulullah SAW sudah memperingatkan sejak dulu bahwa dusta bukan sekadar dosa, tapi akar kehancuran hidup seorang muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga. Dan sesungguhnya dusta membawa kepada keburukan, dan keburukan membawa ke neraka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ketika kamu memilih untuk berdusta, kamu sedang membelokkan arah hidupmu. Dari jalan menuju surga, ke jalan menuju neraka. Dan itu bukan cuma tentang akhirat nanti. Bahkan sebelum hari kiamat tiba, azabnya sudah bisa dimulai di alam kubur. Karena setiap kebohongan yang kamu ucapkan akan punya harga. Dan kubur menagihnya tanpa ampun. Yang lebih menyedihkan adalah bagaimana sebagian orang menganggap dusta sebagai keahlian. Mereka bangga bisa memanipulasi, bisa mengatur narasi, bisa menutupi kebenaran dengan wajah tersenyum. Mereka bahkan mengajari orang lain untuk berdusta demi kepentingan. Tapi tak ada kepentingan yang bisa membenarkan dosa, dan tidak ada kecerdasan yang bisa menyelamatkan dari siksa kubur. Setiap kebohongan akan meninggalkan bekas, bukan hanya di hati orang lain yang merasa dikhianati, tapi juga di lembaran catatan amal yang akan dibuka saat kamu sendirian di liang lahat. Dan jangan kira lidah yang ringan berdusta akan diam saat mati. Justru, saat semua organ tubuh membeku, mulutmu yang dulu gemar bohong akan jadi saksi utama yang memberatkanmu di sisi Allah. Di mata manusia, kamu mungkin lihai. Tapi di mata malaikat, kamu hanyalah pembohong yang menunggu giliran disiksa. Jangan tunggu sampai Allah perintahkan bumi untuk mempersempit kuburmu, karena kata-kata dusta yang pernah keluar dari mulutmu sendiri.
kubur tak pernah memaafkan pembohong. Kamu bisa menipu manusia, kamu bisa membangun reputasi yang bersinar dengan kata-kata palsu, tapi kubur tidak pernah bisa kamu tipu, dan yang pasti tidak pernah memaafkan kebohongan. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan sebuah mimpi yang beliau dapatkan dari wahyu Allah. Beliau melihat seseorang yang mulutnya disobek dari kanan ke kiri, sampai robek ke pipi, lalu kembali normal dan disobek lagi, terus-menerus. Ketika Rasulullah bertanya kepada malaikat, siapa mereka ini? Malaikat menjawab, itu adalah orang yang keluar dari rumahnya, lalu berbohong. Kebohongannya menyebar ke seluruh penjuru, maka ia disiksa seperti itu sampai hari kiamat. Bayangkan, mayatmu sudah lama membusuk, tapi siksanya tidak berhenti, hanya karena kebohongan yang kamu anggap kecil. Mungkin cuma satu kalimat, satu unggahan, satu siasat. Tapi jika itu menyebar, jika itu merusak, jika itu membentuk opini dan menghancurkan reputasi orang lain, maka kubur akan menjadikan mulutmu sebagai tempat penyiksaan. Coba pejamkan mata sebentar dan bayangkan dirimu yang sudah mati. Tidak bisa bergerak, tidak bisa lari, tidak bisa menghindar. Tapi rasa sakit itu terus datang. Bukan karena fisikmu, tapi karena dosa lidahmu. Mulut yang dulu kamu gunakan untuk berbicara bohong, sekarang disiksa tanpa henti. Tidak ada jeda, tidak ada ampun. Dan yang paling mengerikan, ini baru awalnya. Ini belum neraka. Ini baru alam kubur. Mungkin kamu masih berpikir, aku cuma bohong sedikit. Tapi siapa yang bisa memastikan bahwa kebohongan kecilmu tidak menimbulkan kerusakan besar? Di mata Allah, kebohongan tetaplah kebohongan. Dan setiap kebohongan akan dimintai pertanggungjawaban. Bahkan sebelum hari kiamat. Kubur itu adil. Tidak pandang status, tidak pandang latar belakang. Kamu bisa jadi orang sukses, pejabat, atau tokoh agama sekalipun. Tapi kalau hidupmu dipenuhi dusta dan tipu daya, maka tanah akan memperlakukannya sebagai racun yang harus disucikan, dengan siksaan. Tipu daya tidak pernah berakhir saat kamu mati. Kamu mungkin mati, tapi efek dari penipuanmu bisa terus hidup. Dan selama kebohongan itu masih menyebar, selama ada orang yang tertipu oleh ucapanmu, selama ada yang percaya pada dusta yang kamu tinggalkan, maka dosa-dosanya akan terus mengalir, dan kuburmu tak akan pernah berhenti jadi tempat penyiksaan. Inilah yang disebut dosa jariyah. Kebalikan dari amal jariyah yang pahalanya mengalir meski sudah wafat. Dosa jariyah adalah warisan kelicikan yang kamu tinggalkan. Fitnah yang kamu sebarkan. Berita palsu yang kamu tulis. Kesaksian dusta yang kamu berikan. Semua itu seperti api yang terus membakar. Bahkan setelah jasadmu kaku dan membusuk dalam tanah. Setiap orang yang membaca kebohonganmu, percaya, lalu menyebarkannya lagi, itu bukan hanya salah mereka, tapi juga salahmu. Dan semua itu dicatat, tidak ada yang luput. Malaikat tidak hanya mencatat perbuatanmu semasa hidup, tapi juga dampak dari ucapanmu yang terus hidup setelah kamu mati. Coba renungkan, berapa banyak orang yang kamu tipu? Berapa banyak orang yang kamu rusak kepercayaannya dengan kata-katamu? Berapa banyak yang kehilangan arah, kehilangan harapan, bahkan kehilangan hidupnya, karena mereka tertipu olehmu? Jangan kira semua itu akan menguap begitu saja ketika kamu wafat. Karena tidak semua luka sembuh, tidak semua fitnah berhenti. Tapi siksa kubur akan terus bekerja, sampai Allah putuskan cukup. Dunia mungkin lupa siapa kamu. Orang-orang mungkin berhenti membicarakanmu. Tapi kubur tidak pernah lupa. Ia adalah tempat Allah menyimpan perhitungan yang tertunda. Dan bagi para penipu dan pembohong, perhitungan itu dimulai saat jasad menyentuh tanah, dan tidak akan berakhir sampai semua akibat dari kebohongannya selesai. Dan kamu tahu yang paling menakutkan, bisa jadi siksaanmu tak pernah berhenti, karena kebohonganmu sudah terlanjur merusak generasi. Satu kebohongan bisa menghapus semua amalmu. Bayangkan kamu sudah capek-capek beribadah, rajin puasa, sering sedekah, ikut kajian, bahkan mungkin pernah umrah atau haji. Tapi ternyata, semua itu hangus. Hanya karena kamu terbiasa berdusta. Lidahmu yang ringan berbohong perlahan melubangi seluruh amal baikmu sampai kosong. Tidak bersisa. Inilah salah satu realita paling menakutkan dalam hidup seorang muslim. Banyak orang merasa aman karena merasa punya banyak amal. Tapi mereka lupa, amal itu tidak akan sampai jika hati mereka kotor dan lisan mereka busuk.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ciri orang munafik ada 3. Jika berbicara, ia berdusta, jika berjanji, ia ingkari, dan jika diberi amanah, ia khianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Coba tanya diri sendiri, berapa kali kamu berdusta hari ini? Bahkan yang katanya dusta putih. Berapa kali kamu memanipulasi omongan untuk terlihat baik? Atau menutup-nutupi kebenaran demi menyelamatkan diri? Semua itu tidak akan lolos dari catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang lebih kejam dari siksa kubur adalah kamu menyadari sendiri saat itu sudah tak ada yang bisa menyelamatkanmu, karena kamu sendiri yang membakar habis semua amalanmu. Kamu bisa jadi orang yang paling sibuk di masjid, tapi kalau mulutmu penuh kebohongan, maka amalmu seperti ember bocor, kelihatan penuh, padahal tak pernah utuh. Dan saat kamu mati, kamu datang ke kubur dengan tangan kosong. Tidak ada amal yang bisa menyelamatkan. Tidak ada pahala yang bisa melindungi. Yang menyambutmu hanyalah tanah gelap dan siksaan untuk orang-orang yang hidupnya dibangun di atas dusta. Dusta bukan hanya sekadar dosa sosial. Ia adalah tanda kemunafikan. Dan jika kemunafikan sudah melekat dalam diri, maka semua amal tak akan pernah kokoh. Sebagus apapun ibadahmu, selama kebohongan masih jadi bagian dari hidupmu, itu semua tidak lebih dari topeng. Dan kamu tahu, Allah tidak menerima topeng. Saat malaikat menolak menyambutmu, orang-orang syalih akan disambut oleh malaikat saat ruh mereka dicabut. Wajah berseri, kabar gembira, dan pintu langit yang terbuka. Tapi tidak begitu dengan para pembohong dan penipu. Saat ajal datang, justru malaikat azab yang turun. Bukan dengan kelembutan, tapi dengan wajah yang gelap, tangan yang menyiksa, dan bau yang busuk menguar dari ruhnya sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis, sesungguhnya seorang hamba ketika dalam keadaan sakaratul maut, jika ia seorang yang kafir atau pendosa berat, maka malaikat datang dengan wajah yang hitam, membawa kain dari neraka. Ruhnya dicabut dengan keras, seperti mencabut besi panas dari bulu basah, lalu dibungkus dengan kain neraka itu, dan tidak satupun pintu langit yang membukakan jalan baginya. Hadis riwayat Ahmad. Itulah nasib orang yang terbiasa hidup dalam dusta. Mereka tidak hanya disiksa di kubur, tapi bahkan saat ruh dicabut pun sudah mulai merasakan siksa. Malaikat tidak datang untuk menenangkan, tapi menyiksa. Ruhnya ditolak di langit, wajahnya tidak dikenali, dan bumi pun enggan menerima jasadnya. Ini bukan kisah fiktif. Ini bukan drama. Ini adalah kepastian bagi siapapun yang menjadikan kebohongan sebagai gaya hidupnya. Kamu mungkin bisa mengelabui manusia, tapi malaikat tidak bisa dibohongi. Mereka tahu siapa yang tulus, siapa yang hanya pandai bersandiwara. Dan mereka diberi izin oleh Allah untuk menyiksa, tanpa ragu, tanpa belas kasihan. Setelah itu, kubur menyambutnya dengan sempit, gelap, pengap, penuh tekanan. Setiap sisi tanah menghimpit tubuhnya sampai tulang-tulang remuk. Ular dan kalajengking penjaga kubur mulai menyerang, menghantam, dan menyiksa sesuai kadar kebohongannya. Dan tidak ada jalan keluar. Tidak ada istirahat, tidak ada waktu habis, sampai hari kiamat. Jika kamu mendengar ini dan merasa tidak tenang, itu pertanda hati kamu belum mati, dan itu masih kesempatan. Tapi jangan tunda. Jangan tunggu ajal menjemput untuk baru sadar bahwa semua tipu daya dan kebohongan yang kamu banggakan, hanyalah tali yang menyeretmu ke siksa kubur. Selagi kamu masih bisa jujur, lakukan, meskipun menyakitkan. Meskipun kamu harus kehilangan wajah, kehilangan posisi, kehilangan pengaruh. Karena lebih baik malu di dunia, daripada dibakar dalam tanah, ditolak langit, dan dipukul malaikat sampai tulang belulang hancur. Jangan tunggu kubur menegurmu dengan siksaan. Tegur dirimu sendiri sekarang. Akui dusta-dusta yang pernah kau buat, dan bertaubatlah sungguh-sungguh. Allah Maha Pengampun. Tapi hanya bagi yang jujur mengakui kesalahan dan tidak mengulanginya. Jangan tunggu sampai lidah kaku, mata terbalik, dan malaikat datang bukan untuk membelai, tapi menghantam. Mulai hari ini, jadikan kejujuran sebagai prinsip hidup. Jangan pertaruhkan alam kuburmu hanya demi kenyamanan sesaat. Karena di dalam tanah, tidak ada yang bisa kamu tipu. Tidak juga dirimu sendiri. Jika konten ini menamparmu, itu bagus. Artinya Allah masih sayang. Maka bantu sebarkan peringatan ini. Jangan biarkan orang-orang terdekatmu terus hidup dalam kebohongan tanpa sadar akan akibatnya. Karena satu klikmu bisa jadi sebab taubat seseorang. Dan itu bisa jadi amal penyelamatmu di akhirat.
Klik like, share, dan jangan lupa subscribe jika kamu ingin terus diingatkan akan kebenaran. Dan ingat, kita semua akan masuk kubur. Pertanyaannya cuma satu, disambut atau disiksa. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.